Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmana dengan NIM 520411293. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara klasifikasi data dengan naive Bayes classifier. Dataset yang saya gunakan yaitu Human Stress Detection menggunakan RapidMiner. Dataset yang saya gunakan adalah Human Stress Detection. Dataset ini saya dapatkan dari website kaggle.com ya. Jadi saya cantumkan di deskripsi box ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan dataset ini. Dataset ini mengklasifikasikan level stres manusia berdasarkan kondisi dan aktivitas fisiknya. Jadi dataset ini memprediksi apakah seseorang tersebut mengalami stres atau tidak dengan melihat dari kondisi dan aktivitas fisiknya. Ya, kemudian atribut yang digunakan untuk mendeteksi stres tersebut, yang pertama ada humidity. Humidity adalah kelembaban, ya, kelembaban tubuh manusia. Umumnya kelembaban tubuh manusia idealnya itu sekitar 45% sampai 65%. Ya, karena kalau di bawah itu artinya tidak terlalu lembab gitu ya, itu dapat membuat tubuh kita menjadi kering, kulit kita menjadi kering. Begitupun jika kelembaban itu sangat tinggi gitu ya, itu akan membuat tubuh kita berkeringat gitu ya. Jadi idealnya itu di tengah-tengah. Kemudian temperatur suhu tubuh ya, suhu tubuh manusia umumnya itu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Namun di sini di dataset ini kita menggunakan satuan Fahrenheit ya. Kemudian ketiga ada number of steps taken by the user. Artinya seseorang tersebut sering istilahnya mondar-mandir gitu, karena biasanya orang yang stres itu sering jalan-jalan yang tidak jelas gitu ya, kesana kemari gitu. Jadi ini diambil sebagai bahan tes. Kemudian klasifikasi level stresnya yaitu yang pertama ada low stress, kemudian ada normal stress, dan yang ketiga ada high stress ya. Dari yang rendah kemudian normal, kemudian yang terakhir ke stres yang paling tinggi ya. Baik, kita mulai saja ke RapidMiner kita. Baik, di sini saya sudah mengimport ya, sudah mendownload datasetnya dan sudah diimport ke folder data. Yang pertama kita retrieve ya dataset kita ke dalam proses ya. Kemudian kita tambahkan select atribut ya, operator select atribut. Kemudian setelah itu kita tambahkan set role ya. Nantinya kita akan jadikan dan ini parameternya kita berikan subset ya, subset. Kemudian kita akan ambil stress level ya, ambil atribut stress level. Kemudian kita akan ambil temperatur dan step count ya. Nah, kita akan ambil 3 ini ya, dan nanti stress level ini akan menjadi rule-nya ya, labelnya. Kita set rule-nya stress level ya, parameternya atributnya stress level. Kemudian target rule-nya kita berikan label. Kita jalankan dulu. Nah, sekarang sudah jadi ya, stress levelnya itu sudah menjadi label ya. Di sini ada 2001 data ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan split data ya. Split data ini nanti kita gunakan yang
untuk membagi data latih dan data tesnya ya. Oke, kita hubungkan, kita berikan rasionya 0,7 untuk data latih dan 0,3 untuk data tesnya ya. Baik, ini kita bisa masukkan ke subproses saja ya. Kita hubungkan split data ya dengan dua ini ya, dua result ya, nanti ada 0,7 dan 0,3. Baik, kemudian kita tambahkan operator naive Bayes ya, itu ada di modeling, prediktif, dan Bayesian ya. Kita drag operatornya, kemudian kita juga tambahkan apply model ya, apply model. Nah, untuk yang ini yang 0,7 kita masukkan ke naive Bayes. Nah, untuk unlabel ini kita masukkan yang data tes ya. Nah, kemudian untuk modelnya kita hubungkan ke apply model yang model ini. Kemudian selanjutnya kita perlu operator performance untuk mengetes sudah seberapa cerdas atau sudah akurasinya berapa ya, kita tes dengan operator performance ini ya. Yang lab kita hubungkan dengan lab performance. Baik, sudah, ini kita hubungkan juga, ini kita example-nya juga hubungkan ke sini, ini modelnya juga kita hubungkan ke sini ya. Sudah, performance-nya akurasi ya, kita run. Baik, kita beralih dulu ke example setnya. Nah, ini sudah jadi ya. Di sini ada 600 example ya. Jadi tadi kita mengambil data latihnya 70% dan data tesnya itu 30%, dan ini data tesnya 30% itu sekitar 600 example ya. Nah, di sini juga ada atribut stress level yang kita beri label. Kemudian ada predictionnya. Nah, prediction stress levelnya di sini yang aslinya normal, terprediksi normal ya. Kemudian di sini juga ada temperatur ya, temperaturnya ini berdasarkan satuan Fahrenheit ya. Kemudian ada step count. Oke, kemudian kita beralih ke, nah ini adalah model dari naive Bayes, yaitu simple distribution ya. Jadi pembagiannya ya, ini ada kelas normal itu sekitar 0,395 ya, paling tinggi ya dari kelas yang lainnya. Kemudian ada kelas high itu 0,355, kemudian ada kelas low itu 0,251 ya. Kemudian distribution table. Nah, di sini kita bisa melihat ya rata-rata ya dari setiap atribut yang kita gunakan ya. Di sini ada min ya, rata-ratanya untuk normal itu sekitar 88 sekian ya, 88.000 sekian. Kemudian untuk high-nya 95.000 sekian, kemudian untuk low-nya 81.000 sekian. Dan ini juga ada standard deviation-nya ya, minimumnya itu mulai dari 2311, kemudian ada high-nya 2026, low-nya itu di 464.
Kemudian juga ada step count ya, rata-ratanya ada normal 80.000 sekian, high juga 165.000 sekian, kemudian low juga ada 42.000 sekian. Nah, step count juga memiliki standard deviation ya, minimumnya itu dimulai dari 37.000 sekian yang normal, kemudian untuk yang high itu 20.700 sekian, kemudian ada yang low 26.000 sekian. Nah, kemudian kita mengecek performance-nya ya. Nah, performanya ini cukup sangat tinggi ya akurasinya ya, yaitu 97,67%. Jadi dataset yang kita gunakan itu akurasinya sangat baik ya. Di sini ada yang normal, itu terprediksi normal ada 225, yang high terprediksi normal ada ya tidak ada ya. Kemudian ada yang low terprediksi normal. Nah, ini ada dua ya, yang tadinya low ternyata terprediksi normal, ini ada dua. Kemudian yang high terprediksi high ada 213 ya, sangat banyak juga. Kemudian normal terprediksi low itu ada 12, dan yang low terprediksi low itu ada 148 ya. Ini sudah sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Baik, selanjutnya kita modifikasi datanya agar performance-nya itu lebih sempurna ya. Baik, kita akan modifikasi di bagian subproses saja. Karena kita masuk ke select attribute, kita tambahkan atribut humidity ya, kelembaban tubuh ya. Jadi sekarang semuanya sudah dipakai ya, sudah dipakai, dan seharusnya ketika ada atribut baru dan atribut itu sangat berpengaruh ya, tentunya itu akan berpengaruh sekali ke akurasinya nantinya ya. Baik, kita coba lakukan, kita run, kita lihat performance-nya ya. Performance-nya bertambah ya, tadi ada 97,67% ya, dan ini bertambah menjadi 99,17% ya. Jadi di sini yang keliru itu ada di normal terprediksi low itu ada 5 ya. Normal terprediksi low itu ada 5. Baik, ini sudah sangat tinggi ya, karena sudah tidak ada lagi atribut yang bisa kita tambahkan ya, karena sudah selesai. Jadi mungkin cukup sekian tentang bagaimana cara klasifikasi data dengan naive Bayes ya, dengan naive Bayes classifier. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.